Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dulu Syukur, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa 2231 287 16370. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 mata pelajaran PKK dengan KD 3.9 menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang dan jasa. KD 4.9 menguji prototipe produk barang dan jasa. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allah Akbar, sukses, amin. Alhamdulillah semuanya sehat. Mari kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu siswa untuk memberi doa. Di tempat duduk siap gerak, doa mulai. Pagi hari ini semuanya alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Semuanya sudah sarapan semua tadi ya? Dan sebelumnya mau saya absen dulu ya, terlebih dahulu. Alifah Munawaroh izin. Alisa Diani Putri, Adira terima waktu. Amira Bahtiar, Adira terima waktu. Sa, Adira halangan. Aila Amrina Rosada, Adira terima. Dr. Ramadhani, Panji Satyo, Sinta Pusiba, Siva Nuril Rahimah, Sulfa Amalia. Oke, ini ada beberapa anak kecil mungkin sakit, yang mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, saya akan memberikan motivasi ya. Hendaknya kalian tetap semangat terus-menerus ya untuk selalu menuntut ilmu, karena
ilmu itu adalah sebagai bekal kalian untuk menjalani hidup di hari yang akan datang. Oleh karena itu, kalian sebagai calon memimpin Indonesia itu harus mengikuti perkembangan. Baik, untuk materi pada hari ini kita akan membahas mengenai pengujian prototipe. Pengujian prototipe ya, nanti sebelumnya saya tayangkan dulu untuk ini PowerPoint-nya. Oke ya, di sini menguji prototipe sabun susu ya. Di situ kita ada KD 3.9 menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk, barang dan jasa. Salah satu dibaca, Mas Panji ya. Tolong dibacakan Mas Panji. Oke, dibacakan ya. Itu masuk baca Mas. Menguji prototipe sabun susu. KD 3.9 menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk, barang atau jasa. KD 4.9 menguji prototipe produk, barang atau jasa. Terus kalian Mas Faisal indikator pencapaian menelaah pengujian kesesuaian fungsi contoh produk barang atau jasa atau olahan hasil ternak, menentukan pengujian kesesuaian fungsi contoh produk barang atau jasa atau olahan hasil ternak, mendesain pengujian contoh produk barang atau jasa atau olahan hasil ternak, dan menguji contoh produk barang atau jasa atau olahan hasil ternak. ya, terus ya. Mbak Sulfa, dia Mbak Sulfa. Nggak kelihatan. Katanya di Bapak ya, di kota. Dia tuh besar untuk tujuan pembelajarannya di bahasa. Ya, Pak. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat menelaah pengujian kesesuaian fungsi contoh produk barang atau jasa atau olahan hasil ternak dengan teliti. Peserta didik dapat menentukan pengujian kesesuaian fungsi contoh produk barang atau jasa atau olahan hasil ternak dengan teliti sesuai SOP. Peserta didik dapat mendesain pengujian kesesuaian fungsi contoh produk barang atau jasa atau olahan hasil ternak dengan teliti. Peserta didik dapat menguji kesesuaian fungsi contoh produk barang atau jasa atau olahan hasil ternak dengan teliti. Oke, itu adalah untuk tujuan pembelajaran. Nah ini ya, kita pada hari ini ya itu akan menguji kualitas ya, kualitas produk. Nah, kenapa kita harus menguji kualitas produk ya? Karena untuk apa? Untuk Apakah 5 obat yang diminta dari peredaran masih tampak di pasaran? Ya, selamat siang Bunga dan juga pemirsa. Inilah situasi dari pasar pramuka yang merupakan pasar terbesar di daerah Jakarta Timur. Dan jika kita lihat saat ini kondisinya cukup ramai begitu, dan juga seperti yang kita ketahui bersama, ini merupakan 3 hari setelah Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran berisi pelarangan peredaran untuk konsumsi obat-obatan berjenis cair, baik itu dalam sirup maupun vitamin. Dan 1 hari setelah surat edaran tersebut keluar dari pemerintah,
dan juga ini baby demam drop. Dan berdasarkan pengetahuan kami, memang kelima obat tersebut memang masih ada, masih beredar di pasar pramuka ini. Dan menurut para pedagang obat yang seperti ini, mereka mengaku bahwa mereka belum menerima surat edar baik itu dari BPOM ataupun pemerintah maupun produsen begitu. Dan juga informasi juga yang kita dapatkan dari masyarakat bahwa mereka mengaku sangat khawatir dan berharap agar obat-obat tersebut untuk segera ditarik dari pasaran. Demikian liputannya. Ya, itu tadi kita telah menyaksikan ya, video adanya penarikan obat sirup ya, yang mengandung etilen glikol. Karena apa? Karena bisa membahayakan bagi perkembangan kesehatan anak-anak. Sehingga kemudian apa? Obat sirup itu ditarik dari pasaran. Itu ya. Jadi di sini ada masalah ya. Ada masalah itu ya adalah sudah membuat produk. Kemarin kan kalian sudah membuat produk sabun, ya. Sabun susu itu kan. Itu kan sudah dibuat produknya ya. Ini kalian sudah, ini kan hasil produk kalian ya. Nah, sabun susu ini kan nanti akan kita jual. Nah, jangan sampai sabun susu ini dijual kemudian menimbulkan misalnya gatal-gatal, menimbulkan iritasi itu kan. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Oleh karena itu sabun susu ini sebelum kita pasarkan ya, itu harus diuji dulu kan. Nah, cara apa yang kita uji? Yaitu antara lain pH-nya. Nah, pH yang baik untuk sabun sabun mandi itu adalah antara 7 sampai 10 kan. Nah, nanti kita akan uji ya, seperti ya. Kan? Nah, cara mengujinya bagaimana itu nanti kalian bisa bisa lihat di LKPD ya. Oke? Itu ya, jadi kita akan menguji sabun ini ya, apakah bisa membentuk kelompok ya, supaya ini kita diberikan ya. Nanti ya masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok tugasnya adalah satu membuat desain, ya, membuat desain pengujian. Artinya kalian nanti di situ ya, sabun susu kalian itu ya akan diuji pH-nya. Nah, pH berapa? Ya. Itu nanti kalian bisa browsing ya, atau bisa tanya kepada guru ya, pH-nya berapa ya? Atau nanti browsing gitu kan. Nah, setelah kalian mendesain pengujian pH-nya berapa, nanti setelah itu kalian melakukan pengujian. Nah, setelah dilakukan pengujian, kemudian dicatat di situ ya, kemudian nanti kita diskusikan. Jadi nanti masing-masing kelompok untuk mendiskusikan ya hasil pengujian ini ya, kayak gitu. Nah, nanti yang kelompok yang lain untuk apa tuh? Untuk mengomentari kayak gitu ya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Silakan kalian bisa pelajari dulu ya, untuk LKPD-nya dipelajari dulu ya. Kemudian di situ silakan ditulis pH-nya berapa yang sebagai ukuran itu kamu tulis itu ya. Nah, nanti setelah itu kamu uji. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan, sudah jelas semuanya ya. Ya, silakan bisa dipelajari dulu ya. Dipelajari dulu ya. Boleh sambil browsing mengenai pH sabun mandi susu itu yang baik berapa atau pH kulitnya berapa gitu. Sehingga nanti cocok antara pH kulit dengan pH sabun mandi susunya itu cocok. Sekarang bisa dibaca ya. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mempelajari LKPD itu ya. Terus sambil di isi ya. Oke ya. Jadi ini nanti bisa ya. Nah, ini ditulis ya. Oh iya. Ya, nanti itu dibacakan ya. Masih ya.
browsing apa nggak apa-apa? Oke, browsing ya, browsing. Coba di sini. Berarti apa kesimpulannya nanti? Nanti kesimpulannya sabun bisa dipasarkan. Begitu ya. Berarti ya, itu mana yang tidak jelas? Mengapa terjadi penarikan produk dari pasar? Berarti ya, karena mengandung etilen glikol ya. Dilakukan untuk mengatasi penarikan produk dari pasar. Harus diadakan pengujian ya. Nah, harus diadakan pengujian produk. Supaya apa? Supaya sesuai dengan standar. Itu ya. Nah, lalu diadakan pengujian produk sesuai dengan standar. Oke ya. Nah, ini apa yang akan kalian lakukan sebelum menjual sabun mandi agar tidak terjadi? Berarti apa? Sabun mandi itu harus diuji ya, itu ya. Jadi sabun mandinya harus diuji. Oke ya. Sabun mandinya harus diuji. 9 sampai 10 ya. Nah, setelah desainnya kalian sudah buat, berarti itu nanti sebagai patokan kalian ya, sebagai patokan ya pada saat kalian istilahnya mau menguji program ini kan. Nah, sekarang silakan ya, ini ya masing-masing kelompok silakan ya, sabun yang kalian buat itu ya, ini bisa digunakan atau enggak ya? Artinya sesuai dengan desain yang kalian buat atau enggak ya? Ini coba saya kasih satu-satu ya. Sekarang ujilah kualitas sabun ini ya, sabun susu ya, apakah sudah sesuai pH yang kalian buat? Nah, ini ya. Oh, ya, ini mana? Nah, oke, sudah ya. Nah, cara pengujiannya bagaimana? Mudah. Kamu timbang 1 gram ya. Kemudian dilarutkan ya. Dilarutkan dalam 10 ml air ya. Nah, setelah itu apa? Diukur pH-nya. Pakai pH meter ya. Nah, ini ya. Boleh pakai ini ya. Ya, jadi nanti kamu ukur pH-nya ya, ini. Sudah ngerti ya salahnya ya? Ini adalah pakai ini kertas sapmus ya. Atau juga bisa menggunakan ini ya. Kalau mau yang mau canggih ya, itu pakai pH meter ya. Caranya cuma itu ya, cuma dicelupkan ya. Kemudian nanti bisa lihat di sini pH-nya ya. Nah, itu kan. Nah, nanti kalau istilahnya mau pH-nya berapa tadi? 9 sampai 10. Kok 9 sampai 10? Berarti sabun yang kalian buat itu sudah sesuai standar. Berarti bisa dijual. Tapi kalau misalnya 11, nah nanti kenapa kan? Kenapa sih kok sabunnya sampai pH-nya 11 tidak sesuai standar? Nah, itu nanti kalian bisa diskusi ya. Mungkin kan kalau sabun itu kan harus ada masa curing ya. Harus ada masa curingnya mungkin kurang ya. Kemudian pada saat pembuatan ya, pengadukannya mungkin kurang ya. Kemudian bahan-bahannya ya tidak homogen. Ya, kayak gitu ya. Nah, itu kan itu istilahnya apa? Kenapanya itu ya harus jawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada silakan kalian bisa menguji ya. Di sana ada apa tuh? Tadi berapa nomor kalian? Berapa? 8 sampai 10? Atau 9? Berapa? 9 ya. 9 ya. Sampai 10. Yang kayaknya enggak. Ini adalah sebagai patokan atau desain. Oh, ini video.
Semuanya sudah ya? Sudah hasil pengujiannya sudah ditulis? Ya, ya. Hasil pengujiannya sudah ditulis ya. Ya. Nah, berapa sini? 10 ya. Sebelah sini berapa? 10 ya. Terus sini berapa? Belum ya. Itu ya. Oke, sini pas modelnya ya. Ini 14 ya. Coba lihat sini. Tuh kayak yang warna itu, warna putih. 11. Iya. Oh, enggak 10, coba. Enggak lah, jangan dipaksa. Oh iya, oh iya 11 enggak apa-apa ya 11 ya. Oke. 11 ya itu ya. Nih. Ada oranye, biru, kuning. Kalau ke sini ini kuning masuk. Ya. Ya 11 ya. Oke. 11. Terus sebelah sini berapa? Oh, kertas hapus sini ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. 12 lah ya. Ya kan Kelis 12 ya. Ditanya. Bagaimana sudah pengujiannya sudah selesai? Selesai semuanya ya. Sudah mengerti kualitas sabun yang kalian buat ya. Nanti di situ disimpulkan ya. Apakah sabun yang kalian buat itu sudah sesuai standar atau belum? Kalau belum sesuai standar, berarti jangan jangan dijual. Kenapa? Kalau dijual nanti akan merugikan konsumen. Nah itu ya itu manfaat dari pengujiannya itu kayak gitu ya. Jadi ada masalah tadi penarikan modal ya, supaya tidak mengalami ya produk yang kita jual itu ditarik, merugikan kita sendiri dan merugikan konsumen. Itu salah satunya di uji. Nah sekarang mari kita presentasikan ya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya, maju dibaca ya, kemudian nanti kelompok yang lain bisa bertanya. Oke. Ya, silakan untuk kelompok 1 dulu ya. Nah, kelompok 1 dulu saya maju ya. Yang lainnya mendengarkan. Siap? Ya. Silakan Mas Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi hasil dari uji pengujian sabun susu yang kami uji. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Batia. Saya Fadil Firdauso. Saya Dan selanjutnya kita akan melakukan presentasi yang akan dipresentasikan oleh Panji. Ya, orientasi siswa pada masalah. Tulislah garis besar video. Mengapa terjadi penarikan produk dari pasar? Karena merugikan konsumen. Terus solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi penarikan produk dari pasar? Yaitu mengadakan pengujian terhadap produk yang ditarik. Kemudian apa yang akan kalian lakukan sebelum menjual sabun mandi susu agar tidak ada kendala seperti pada video tersebut? Melakukan pengujian dan menyesuaikan dengan standar nasional Indonesia. Kemudian pH sabun mandi yang sudah kami lakukan pengujian adalah 10
Dan kesimpulannya sabun susu yang kami uji memenuhi standar nasional Indonesia. Kemudian refleksi, bagaimana perasaan Anda selama mengikuti kegiatan belajar? Senang karena bisa mengetahui metode pengujian pada suatu produk. Terima kasih. Sebelumnya apakah ada yang mau dipertanyakan? Kita buka 1 menit ya. Paham ya? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Apa? Saya ingin bertanya, berdasarkan SNI, pH-nya itu berapa? Maksudnya pH standar Iya. secara SNI 9 sampai 10. Sama. Ada yang lain? Lalu. Silakan tutup dulu ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah untuk selanjutnya kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengujian pH pada sabun susu. Perkenalkan, nama saya Utara Madani. Saya sudah bersama diri. Saya Jumpa Kamboya. Presentasi hasil ujian dari kelompok 2 adalah mengapa terjadi penarikan produk dari pasar, karena produk yang dijual mengandung etilen glikol yang dilarang, Kemenkes yang menyebabkan gagal ginjal. Solusi apa yang dilakukan penarikan dari pasar? Produk yang dipasarkan harus sudah diuji apakah sesuai standar SNI. Apa yang akan kalian lakukan sebelum menjual produk itu agar tidak ada kendala seperti pada video tersebut? Diuji apakah produk tersebut layak dijual. Selanjutnya, pH sabun yang kami uji mendapatkan pH 10. Kesimpulannya, pengujian kualitas sabun susu yang kami lakukan menghasilkan pH 10 dan produk sudah layak dipasarkan karena sesuai dengan standar SNI. Selanjutnya, evaluasi. Kelebihan, sabun susu dapat menghilangkan sel kulit mati dan dapat membuat kulit menjadi lebih lembab dan lebih cerah. Kekurangan sabun susu dapat menyebabkan iritasi pada kulit seseorang yang mempunyai alergi susu sapi. Kendala yang saat kami melakukan pengujian, sabun mempunyai tekstur yang keras yang menyebabkan sabun sulit larut dalam air saat pengujian pH. Refleksi, bagaimana perasaan Anda selama mengikuti kegiatan belajar? Senang dapat mengikuti praktek pengujian kualitas sabun susu. Ada yang lain nggak? Silakan, ada yang tanya. Tadi kan sebelumnya, jadi kan sebelum pengujian itu harus langkahnya harus disampaikan ya. Kan sebelum ujian kan ada desain dulu ya. Jadi kalian mendesain dulu, mendesain itu artinya apa? Kalian membuat patokan, nanti ya saya akan menguji sabun ya, itu patokannya sekian, 9 sampai 10 kan. Kenapa kok saya membuat patokan 9 sampai 10? Karena itu saya membaca di SNI ya, sabun itu pH-nya 9 sampai 10 kan. Jadi itu desain pengujiannya itu harus dibacakan. Kenapa? Karena supaya saat kita menguji ya, itu harus ada patokannya, gitu ya. Jelas ya? Ada yang ditanya lagi mungkin? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan bisa tutup ya. Sekian di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sabun susu ini. Pada
dipersilahkan. Tujuan pembelajaran melalui satu, terdiri dalam pengujian kesesuaian fungsi contoh produk barang atau jasa, orientasi siswa pada masalah. Mengapa terjadi penarikan produk dari pasar? Tidak karena tidak memenuhi persyaratan BPOM dan juga mengandung etilen glikol dan dapat membahayakan manusia. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi penarikan produk dari pasar? Harus diadakan pengujian produk agar sesuai dengan standar. Apa yang akan kalian lakukan sebelum menjual sabun mandi susu agar tidak ada kendala seperti pada video tersebut? Sabun mandi tersebut harus diuji. Desain pengujian pH sabun sesuai SNI yaitu 9-10. Kesimpulan yang kami dapat hasil pengujian sabun susu 11. Kesimpulan pada pengujian sabun mendapatkan pH 11 karena terlalu kebanyakan NaOH dan sabun tersebut belum bisa dipasarkan atau diedarkan. Apakah ada pertanyaan? Izinkan saya bertanya. Kenapa pH-nya bisa 11? Kemungkinan kebanyakan oh ya, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini bertanya. Tidak ada ya? Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan atau kelebihan kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Nurbairunisa. Saya Anda Daniel. Saya Rizwan Salim. Hasil pengujian dari kelompok kami akan dibacakan oleh kami. Mengapa terjadi penarikan produk dari pasar? Karena belum mendapatkan sertifikat BPOM dan mengandung cemaran etilen. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi penarikan produk dari pasar? Harus dilakukan pengujian produk supaya sesuai dengan standar SNI. Apa yang akan kalian lakukan sebelum menjual sabun mandi susu agar tidak ada kendala seperti pada video tersebut? Sabun mandi harus diuji pH-nya. pH sabun yang sesuai dengan SNI adalah 9-10. Hasil dari pengujian kelompok kami, pH sabun mandi susu yaitu 11. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengujian sabun pada kelompok kami tidak memenuhi standar dan tidak layak dipasarkan. Kemudian menghilangkan sabun mandi susu, menghilangkan sabun mandi, mencairkan kulit. Kekurangannya, produk tidak dapat digunakan karena pH-nya tidak sesuai standar SNI. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti kegiatan belajar? Senang karena kita dapat mempelajari cara pengujian sabun mandi susu. Ada pertanyaan? Tidak misalnya. pH-nya berapa? 11. Kira-kira kenapa tuh pH? Karena kurang homogen, masa curing kurang lama dan kecepatan mengadukan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kelompok apa? Ya 11. Jadi mana sapunya ini ya? Iya. Nah ini ya. Berarti karena ini pH-nya 11 ya. Berarti tidak layak untuk tidak layak untuk diedarkan ya. Nah, kemudian ini mana sabunnya tadi? Oh di sana ya. Kemudian ini sabun yang kelompok 2. Kelompok 2 tadi yang mana ya? Nah ini ya. Sabun nomor 2 tadi pH-nya berapa? 10 ya. pH 10 berarti layak untuk dimasakkan. Oke ya, itu jadi apa tuh kegiatan pengujian pada siang hari ini ya. Kita selesai ya. Saya mohon salah satu untuk membacakan kesimpulannya. Masa Bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ujian itu penting karena agar mengurangi penolakan ketika produk diperjualbelikan. Terima kasih. Oke ya, tadi ya disimpulkan ya bahwa pengujian produk itu ya sangat penting ya. Kenapa? Karena agar produk yang kita buat itu aman ya. Aman pada saat dipakai oleh konsumen. Sehingga apa? Sehingga produk yang kita buat itu tidak ditolak. Kalau ditolak kenapa? Akan merugikan, baik rugi secara finansial, ekonomi ya, maupun rugi secara nama baik. Ya, karena nama baiknya kurang kan? Iya. Oke ya, itu ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kira-kira menarik atau enggak? Menarik ya? Ya, kenapa? Menarik. Mbak Dia. Ya, kenapa? Oh gitu ya, jadi menarik itu ya. Tepuk tangan buat semuanya ya. Baik ya, untuk kegiatan berikutnya ya, nanti kita akan melakukan produksi ya, produksi massal. Karena kan setelah kita menguji toolbag ya, maka kita nanti materi kita adalah produksi massal. Itu ya. Nah untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita doa ya. Saya minta untuk duduk ya, duduk dengan tertib ya. Kita akan berdoa nanti ya, doa ya. Kita akan berdoa ya. Saya berdoa.